Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji asumsi dasar yang salah satunya adalah uji normalitas. Nah, di sini saya akan coba share screen terlebih dahulu terkait uji normalitas. Oke. Tutorial uji normalitas dengan SPSS 25 oleh H. Yulianto. Definisi. Nah, apa itu uji normalitas? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, uji normalitas ini adalah asumsi dasar. Salah satu uji asumsi dasar yaitu sebagai uji asumsi dasar untuk menggunakan analisis parametrik. Nah, kemudian sebagai prasyarat, apabila ingin menggunakan analisis parametrik seperti korelasi Pearson, uji beda dua rata-rata dengan uji T, kemudian ANOVA, dan lain-lainnya, maka syaratnya data harus berdistribusi normal. Apabila tidak normal, maka kita akan menggunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney, Wilson, Spearman rank untuk korelasi, seperti itu. Kemudian distribusi. Untuk mengetahui data berasal dari data yang berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan uji normalitas. Kemudian mewakili populasi. Kita tidak mungkin menganalisis atau mengambil data semua populasi se-Jawa Barat, misalnya populasi kita. Tapi kita hanya menemukan sampel atau sebagian dari populasi itu. Kita hanya mengambil di beberapa kabupaten, beberapa kecamatan, beberapa sekolah, beberapa siswa, seperti itu. Nah, dengan data yang berdistribusi normal, maka data tersebut atau sampel yang kita uji, kita olah datanya dianggap dapat mewakili populasi. Itu misal pengujian pembelajaran dengan CPA misalnya memiliki sertifikasi yang lebih baik dibanding kelas konvensional. Karena di awal kita uji data tersebut normal, maka hal ini dapat dianggap mewakili populasi. Misal saya populasinya se-Jawa Barat. Maka siswa se-Jawa Barat ini apabila kita beri pembelajaran CPA, maka akan meningkatkan sertifikasinya atau percaya dirinya. Nah, kemudian di sini hipotesis. Nah, karena kita melakukan pengujian uji normalitas, maka akan ada hipotesisnya di sini, yaitu H0. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kemudian kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian hipotesis yang digunakan adalah jika p-value, p ini adalah probability, kemungkinan signifikansi dua arah lebih kecil dari 0,05 sampai dengan alfa. Apabila alfa ini kita ganti 99%, misalnya tingkat kepercayaannya signifikansi itu adalah, maka kita akan menjadi 0,01 seperti itu. Maka H0 ini ditolak apabila lebih kecil. Nah, bila lebih besar dari 0,05 atau 0,01 seperti itu, maka H0 ini diterima. H0 tadi adalah hipotesis 0. Kemudian selanjutnya analisis diferensial lanjutan, uji normalitas. Nah, kita tidak hanya berhenti uji statistik diferensial ini berhenti hanya di uji normalitas. Ini adalah hanya uji asumsi dasar, asumsi awal kita untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Salah satunya adalah uji parametrik dan non-parametrik. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan uji perbedaan rata-rata, yaitu dengan uji T, T-aksen, Mann-Whitney, dan Wilson. Kapan kita menggunakan keempat jenis uji ini seperti itu ya. Nah, kita melakukan uji T jika data yang akan diuji berdistribusi normal, tidak memiliki varian dan memiliki varians yang homogen. Nah, nanti kita akan melakukan uji homogenitasnya setelah ini. Nah, maka uji perbedaan yang akan dilakukan adalah uji T. Uji T-aksen. Jika data berdistribusi normal, maka tetapi tidak homogen. Nah, maka uji perbedaan yang akan dilakukan adalah uji T-aksen. Nah, kita melakukan uji non-parametrik Mann-Whitney dan Wilson
atau salah satunya ya tergantung dari banyaknya sampel. Nah, jika data yang akan diuji salah satunya tidak berdistribusi normal, nah maka uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan uji Mann-Whitney atau Wissohn. Nah, misal CPA normal, kemudian konvensional tidak normal, maka kita akan langsung menggunakan Mann-Whitney atau Wissohn. Seperti itu. Ya, contohnya. Nah, kemudian asumsi data berdistribusi normal ini kita dari mana mengetahuinya dia normal seperti itu. Nah, kita dapat membaca, menganalisis tabel uji normalitas pada SPSS dengan membandingkan nilai signifikansinya dengan alfa. Begitu. Kemudian skewness ini kita dapat mengetahui nanti di analisis deskriptif ya, nanti akan muncul nilai skewness-nya harus mendekati 0. Nah, seperti itu. Nah, histogram, kemiringan cenderung seimbang antara sisi ke kiri, kanan, dan kiri, seperti itu. Serta kurvanya menyerupai lonceng, seperti bukit gunung, seperti itu. Tapi landai di ujung-ujungnya. Kemudian P-plot menyebar di sekitar garis diagonal searah, ya, jadi rapat ke arah garis diagonalnya, garisnya. Kemudian mean, median, modus. Nah, ini kita dapat mencarinya secara manual seperti itu, mencari rata-rata, median, modusnya. Dengan membandingkan mereka itu memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Contoh, mean-nya 20, mediannya 21, modusnya 22. Nah, ini kan mendekat nilai yang tidak jauh berbeda, maka dianggap normal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengujian ini, uji normalitas dengan SPSS. Nah, data yang akan saya olah adalah data peningkatan self-efficacy yang saya teliti sebelumnya, dan SE ini saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan pembelajaran CPA pada kelas eksperimen, kemudian pada kelas kontrol saya beri pembelajaran konvensional, seperti itu. Di sini datanya saya gunakan N-gain. Apabila teman-teman mengetahui bagaimana mencari N-gain, teman-teman dapat mempelajari video saya sebelumnya terkait analisis data deskriptif peningkatan, seperti itu. Ada pada video saya sebelumnya di channel ini. Nah, kemudian nanti yang saya masukkan adalah nilai N-gain ini. Nanti yang akan saya masukkan ke dalam SPSS, seperti itu. Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Di sini. Kita tunggu. Sini. Teman-teman dapat menggunakan SPSS versi berapapun, sama prosesnya, mungkin hanya beda di penampilannya saja. Seperti itu. Ada bagian-bagian yang mungkin kurang lengkap, gak lengkap, tapi maknanya, esensinya sama, tidak berubah. Seperti itu. Oke. Proses ini emang agak cukup lama karena emang SPSS cukup berat, seperti itu. Ya. Nah, di sini sudah terbuka. Kita langsung saja ke file yang sudah terbuka. Di sini. Oke. Nah, sebelumnya kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis, saya aplikasi, saya singkat SA. Underscore. Dia disarankan menggunakan spasi ya, tapi gunakanlah underscore CPA. Kemudian di sini saya beri desimalnya 0. Measure-nya scale, di sini konvensional, underscore konvensional. Di sininya 0, di desimal ke measure-nya scale. Oke. Kita sekarang ke data view. Nah, di sini kita bisa copy pastekan langsung. Ya. Ini yang kelas eksperimen dengan CPA. Oke, sudah.
Kita bisa pastekan di sini langsung. Hati-hati ya, harus teliti. Nah, kemudian apakah benar tadi sudah 59? Oke. Oke, betul sudah. Kemudian yang konvensional. G-nya. Di sini. Oke, sudah. Nah, kita sudah menginput datanya. Ya, sekarang kita ke analyze, descriptive statistic, explore, kemudian pindahkan semuanya ke dependent list. Kita ke statistik terlebih dahulu. 95% ya kita gunakan di sini, yaitu artinya nanti signifikansinya kita bandingkan dengan 0,05. Continue, plots, normality plots, kemudian continue. Oke, kita langsung klik OK. Nah, di sini kelebihan kita menggunakan SPSS, kita bisa mengetahui min-nya berapa, mediannya berapa, kemudian skewness-nya berapa. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa min-nya 35 untuk CPA ya. Min-nya 35, medianya 31. Modus seperti di sini tidak muncul, kita bisa mencarinya sendiri nanti ya. Moduskan nilai yang sering muncul, mudah mencarinya. Di sini sepertinya data ini tidak normal. Ya, karena rentang 35 dan 31 agak jauh. Kemudian skewness-nya 0,5. Agak mendekati 0 memang seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang konvensional, min-nya 24, mediannya 20, cukup dekat di sini. Kemudian skewness-nya 0,9 ya. 0,9 di sini. Kemudian nah, ini test of normality kita bisa mengetahuinya dengan membandingkan nilai signifikansinya dan apakah ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Kita ketahui bahwa 0,2 ini lebih besar dari 0,05. Artinya, bila kita melihat tadi pada asumsi kita, apabila dia lebih besar dari 0,05, maka data ini apakah HO diterima. Bila HO diterima, maka data ini berdistribusi normal. Ya, data ini berdistribusi normal untuk HO. HO pada yang tadi saya katakan, mana tadi ya? Ini. Nah, ini berdistribusi normal untuk CPA seperti itu. Memang akan memunculkan hasil yang cukup berbeda terkait dengan mean atau median modus, kemudian mungkin skewness-nya seperti itulah. Karena itu kita boleh menggunakan salah satu. Di sini saya lebih condong menggunakan test of normality. Di sini signifikansinya 0,2 seperti itu, artinya ini normal. Ya, nah di sini kita lihat bahwa yang konvensional dia 0,016. 0,016 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Ya, lebih kecil ya. Lebih kecil dari 0,05. Artinya, bila lebih kecil dari 0,05, di sini berarti data ini HO-nya ditolak. Bila HO ditolak, berarti data ini tidak berdistribusi normal, seperti itu ya. Jadi di sini untuk yang SE, CEP dengan CPA
itu normal. Kemudian yang konvensional, yaitu karena dia lebih kecil dari 0,05, dia tidak normal. Di sini kita bisa input data pada tabel ini pada tabel berikut. Nah, di sini statistiknya kita bisa lihat kembali. Statistiknya untuk yang CPA adalah 0,87, konvensional 0,129, DF-nya adalah 59 jumlah siswanya, ini pun 59, p-value-nya yaitu 0,2, ini 0,016. Nah, dengan demikian saya sudah buat di sini redaksinya yang dapat teman-teman gunakan nanti. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada peningkatan SE dengan menggunakan pendekatan CPA memiliki nilai p-value signifikansi dua arah lebih besar ya dari 0,05. Oleh karena itu HO, nah apa tadi? Bila hal lebih besar dari 0,05, kita lihat kembali, kita harus ini lebih besar dari 0,05 berarti H0 ini diterima. Artinya di sini harus kita ganti diterima. Artinya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu. Akan tetapi, untuk data peningkatan SE dengan menggunakan pendekatan konvensional, nilai p-value dua arah itu lebih besar dari, betul apa salah? Nah, lebih kecil. Oke. Jadi 0,05 oleh karena HO ditolak. Artinya sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Oke, di sini ya. Karena salah satu sampel memiliki data peningkatan yang tidak normal, maka uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney-U. Kenapa Mann-Whitney-U? Karena di sini kita lihat jumlah sampelnya yaitu sebanyak 59 ditambah 59 lebih besar dari 30. Nah, apabila bisa di 30, kita disarankan menggunakan uji Mann-Whitney. Seperti itu. Nah, sekarang hasil ini dapat mempelajari kembali pada referensi yang saya gunakan, yaitu Priyanto 2014, Susetio 2017, dan Wahyudin 2019. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Nah, kemudian apabila di sini kita ingin menggunakan, kita mempelajari juga terkait hasil histogram, ya, kita membaca histogram, kita bisa ke graph, legacy dialog, histogram. Nah, kita masukkan lebih dari satu-satu ya. Display normality curve, oke. Nah, akan muncul di sini. Nah, di sini terlihat kurvanya cukup menyerupai lonceng seperti itu ya untuk yang CPA. Nah, sehingga data ini normal. Kemudian kita coba yang konvensional, legacy dialog, histogram, kita kembalikan ini, kita masukkan yang konvensional, oke. Kita lihat seperti apa hasilnya. Di sini ada bagian yang kosong seperti itu ya, harusnya seperti ini normal ya. Nah, jadi ini yang konvensional tidak
tidak berdistribusi normal seperti itu. Karena di sini kurvanya harusnya seperti ini ya, tapi ternyata dari terlihat garis-garisnya ini tidak mengikuti kurva seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa diagramnya mengikuti arah kurva. Gitu. Nah, apabila kita ingin mengetahui dari p-plot seperti itu, kita bisa gunakan analyze, deskriptif, p-plot. Nah, di sini kita masukkan semua ya ke variables, kemudian oke, kita cek bagaimana p-plots-nya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa garis ini titik-titiknya searah ya, searah dengan garis lurus diagonalnya, sehingga bila semakin rapat, seperti kita lihat dari bawah ini mepet, rapat, ada sedikit renggang, seperti itu, tapi kebanyakan semua datanya rapat, sehingga ini dapat dikatakan normal. Nah, sedangkan dapat teman lihat pada p-plot yang konvensional, terlihat banyak sekali kerenggangan. Di sini yang rapat itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sisanya titik-titik ini datanya menjauhi dari garis linier atau garis lurus ini pada diagonal p-plot ini, sehingga dapat dikatakan konvensional ini tidak normal. Stratifikasi yang mendapat pembagian tidak normal. Oke, nah kita kembali kepada hasil ini tadi ya, sehingga saya ulang kembali ya, ini adalah jenis kesimpulan yang dapat kita gunakan, yaitu saya ulang kembali, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data peningkatan stratifikasi dengan menggunakan pendekatan CPA memiliki nilai p-value signifikansi dua arah lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Boleh di sini saya beri tanda. Nah, di sini. Nah, oleh karenanya HO diterima. Nah, bila HO diterima, sampel berasal dari populasi yang normal. Nah, akan tetapi dapat kita lihat juga pada peningkatan SE dengan menggunakan pendekatan konvensional, nilai p-value signifikan arah lebih kecil di sini, ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga HO ditolak. Artinya bila HO ditolak, maka sampel ini berasal dari populasi yang tidak normal. Nah, karena salah satunya sampel tidak normal, maka kita gunakan Mann-Whitney. Nah, artinya pula sesuai dengan yang saya katakan tadi, data sampel ini tidak dapat mewakili populasi, hanya dapat mewakili sampel. Ya, oke, seperti itu. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis tutorial bagaimana cara uji normalitas dengan PSS 25. Semoga membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menyusun tugas akhirnya, terutama penelitian kualitatif eksperimen seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.